Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri saya Saifuddin Latih, berasal dari Thailand. Sekarang kuliah di UIN Banten. Dan pada hari ini saya akan menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah perkembangan kurikulum. Dan saya akan menjelaskan tentang hakikat desain kurikulum. Dari hakikat desain kurikulum adalah beberapa poin penting saya akan jelaskan kepada selanjutnya. Dan pembahasan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian desain kurikulum, tujuan desain kurikulum, manfaat desain kurikulum, ciri-ciri desain kurikulum, macam-macam desain kurikulum, sifat-sifat desain kurikulum, dan strategi pengembangan desain kurikulum. Pengertian desain kurikulum. Desain kurikulum merujuk pada perencanaan dan pengorganisasian pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa, termasuk tujuan, isi, metode, dan evaluasi yang digunakan untuk mencapai hasil belajar tertentu. Desain ini mencerminkan filosofi pendidikan yang dianut oleh institusi serta bagaimana institusi tersebut ingin mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Menurut Taba 1962, pengembangan kurikulum harus dilakukan secara rasional dan bertahap, dengan urutan mulai dari pengumpulan data, formulasi tujuan, hingga pelaksanaan dan evaluasi. Dan desain kurikulum juga menggambarkan bagaimana elemen-elemen pendidikan seperti tujuan, isi pelajaran, metode, dan evaluasi saling berkaitan. Desain yang baik membantu memaksimalkan potensi pembelajaran dan mendukung keberhasilan akademik serta perkembangan siswa secara keseluruhan. Selanjutnya adalah tujuan desain kurikulum. Tujuan utama dari desain kurikulum adalah untuk menjawab kebutuhan pendidikan, baik di tingkat individu maupun masyarakat. Desain ini bertujuan mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Desain kurikulum memberikan struktur yang jelas dalam pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Terus menjamin keterkaitan dan kesinambungan. Kurikulum dirancang agar ada kesinambungan antara materi pelajaran dan tujuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Seterusnya, menciptakan relevansi dengan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik menyesuaikan dengan perubahan teknologi, ilmu pengetahuan, dan sosial, sehingga siswa dapat beradaptasi dengan tantangan masa depan. Menurut Tyler 1949, tujuan kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, serta harus ditentukan berdasarkan analisis terhadap situasi sosial, harapan masyarakat, dan perkembangan individu. Selanjutnya adalah manfaat desain kurikulum. Manfaat desain kurikulum mencakup satunya memastikan pencapaian tujuan pendidikan. Desain kurikulum yang sistematis dan terstruktur memastikan setiap komponen pendidikan berperan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seterusnya, menyediakan kerangka kerja bagi guru. Guru mendapatkan panduan yang jelas mengenai apa yang harus diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan bagaimana mengevaluasinya. Seterusnya, meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran. Dengan desain yang terorganisir,
proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan lebih efisien, mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan pembelajaran. Seterusnya, memfasilitasi evaluasi pembelajaran. Desain kurikulum juga membantu dalam melakukan evaluasi yang terarah terhadap pencapaian siswa. Dan menurut Ornstein dan Hankins 2009, desain kurikulum memberikan kerangka kerja yang mendukung implementasi dan evaluasi pendidikan secara lebih efektif. Selanjutnya adalah ciri-ciri desain kurikulum. Desain kurikulum yang baik memiliki ciri-ciri berikut ini. Adalah berorientasi pada hasil. Kurikulum harus memfokuskan pada hasil akhir yang diharapkan dari proses pembelajaran, seperti pencapaian kompetensi. Seterusnya, fleksibel dan adaptif. Kurikulum harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan siswa, dunia kerja, dan perkembangan sosial ekonomi. Seterusnya, berbasis pada kebutuhan peserta didik. Desain harus mempertimbangkan kondisi, minat, dan potensi siswa serta kebutuhan mereka dalam menghadapi dunia nyata. Terus, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Kurikulum dapat menggabungkan beberapa mata pelajaran agar siswa memiliki pemahaman yang lebih holistik dan mengandung prinsip evaluasi. Setiap tahap dalam kurikulum, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, harus dapat dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas. Dan menurut Posner 2004, mengemukakan bahwa desain kurikulum yang efektif harus mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dengan mengaitkan teori dan praktik. Selanjutnya adalah macam-macam desain kurikulum. Beberapa jenis desain kurikulum yang umum diterapkan adalah desain kurikulum subjek. Desain ini menekankan pada penguasaan materi atau disiplin ilmu tertentu. Contohnya adalah kurikulum yang dibagi berdasarkan mata pelajaran seperti matematika, bahasa, dan sains. Kelemahannya, desain ini cenderung berfokus pada isi dan kurang mempertimbangkan kebutuhan individu siswa. Seterusnya, desain kurikulum berbasis kompetensi. Ini fokus pada pengembangan kompetensi yang spesifik, baik keterampilan maupun sikap yang dibutuhkan siswa di dunia nyata. Desain ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan yang relevan dan siap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seterus adalah desain kurikulum terpadu, menggabungkan beberapa disiplin ilmu menjadi satu kesatuan tema atau topik pembelajaran. Desain ini membantu siswa melihat hubungan antar mata pelajaran dan meningkatkan pemahaman holistik. Dan desain kurikulum humanistik. Ini ditekankan pada pengembangan kepribadian dan potensi siswa secara penuh, memperhatikan kebutuhan emosional dan psikologis mereka. Desain ini fokus pada pengalaman belajar yang bersifat personal dan individual. Poin selanjutnya adalah sifat-sifat desain kurikulum. Desain kurikulum memiliki beberapa sifat penting, antara lain seperti komprehensif, meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pembelajaran, mulai dari tujuan hingga evaluasi. Desain kurikulum yang komprehensif mencakup seluruh ranah pembelajaran,
adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta berbagai strategi pengajaran. Seterusnya, fleksibel, harus mudah disesuaikan dengan kondisi lingkungan belajar, kebijakan pemerintah, serta karakteristik siswa yang terus berkembang. Desain yang fleksibel memungkinkan guru untuk mengadaptasi metode dan materi sesuai dengan konteks kelas. Seterusnya, relevan. Desain kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, tuntutan zaman, dan dunia kerja. Kurikulum yang tidak relevan akan membuat siswa kesulitan beradaptasi dengan kehidupan nyata setelah lulus. Dan seterusnya, berorientasi pada siswa, menempatkan kebutuhan, minat, dan potensi siswa sebagai pusat pengembangan kurikulum. Dan selanjutnya adalah strategi pengembangan desain kurikulum. Pengembangan desain kurikulum melibatkan berbagai strategi sebagai berikut. Adalah analisis kebutuhan. Pengembangan kurikulum dimulai dengan melakukan analisis terhadap kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Langkah ini melibatkan riset untuk memahami keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa di masa depan. Terus, perumusan tujuan. Setelah kebutuhan diidentifikasi, tujuan pembelajaran ditetapkan. Tujuan ini harus spesifik, dapat diukar, relevan, dan realistis. Misalnya, siswa diharapkan memiliki keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. Seterusnya, pemilihan dan pengorganisasian isi. Materi pembelajaran dipilih berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Isi materi harus relevan dengan kebutuhan siswa dan memberikan pengetahuan serta keterampilan yang mendukung pencapaian tujuan. Seterusnya adalah pengembangan metode dan strategi pengajaran. Berbagai metode pengajaran seperti diskusi, pembelajaran berbasis proyek, dan penggunaan teknologi dipilih untuk mendukung pencapaian tujuan kurikulum. Dan evaluasi dan revisi. Proses evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kurikulum yang diterapkan mampu mencapai tujuan. Berdasarkan hasil evaluasi, kurikulum dapat direvisi untuk perbaikan. Menurut Ornstein dan Hankin 2009, pengembangan kurikulum harus melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan pakar pendidikan, serta harus bersifat dinamis untuk menyesuaikan dengan perubahan dan tantangan global. Dan untuk kesimpulannya, desain kurikulum merupakan landasan utama dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan yang terstruktur dan sistematis. Sebagai kerangka kerja, desain kurikulum mencakup perumusan tujuan, pemilihan materi, pengembangan metode pembelajaran, serta evaluasi yang bertujuan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Desain ini berperan dalam mengarahkan seluruh proses pendidikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja secara efektif dan efisien. Desain kurikulum yang baik memiliki ciri-ciri komprehensif, fleksibel, relevan, dan berfokus pada pengembangan potensi siswa. Jenis-jenis desain kurikulum yang umum digunakan seperti desain berbasis subjek, berbasis kompetensi, terpadu, dan humanistik.
menawarkan berbagai pendekatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan dan perkembangan zaman. Dalam hal ini, desain kurikulum harus selalu dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan global. Pengembangan desain kurikulum dilakukan melalui serangkaian langkah strategis, mulai dari analisis kebutuhan, perumusan tujuan yang jelas, hingga evaluasi yang berkelanjutan. Pengembangan ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan ahli pendidikan, untuk memastikan kurikulum tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk secara keseluruhan, desain kurikulum yang efektif akan meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, serta mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan kompetensi dan keterampilan yang memadai. Dan maka sekadar ini saja untuk hari ini, dan kalau ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penjelasan saya, mohon maaf. Sekalian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.